Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis ke-75 dari matan kitab Al-Jami', bab-bab bagian akhir dari kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, tentang mewaspadakan akan akhlak yang buruk. Jenis akhlak buruk yang kita kenal pagi hari ini untuk kita hindari adalah al-ajalah. Artinya at-tasarru', tergesa-gesa, minta segera panen belum tiba saatnya. An Sabri Sa'din radhiyallahu anhu qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ajalatu minas syaiton. Sifat tergesa-gesa itu dari setan, dari sifat yang jauh dari kebenaran. Akhrajahu, mengeluarkan hadis ini At-Tirmidzi, waqal, berkomentar Imam Tirmidzi, hadisnya hasan, baik. Walau tidak sampai kepada sahih, tapi mendekati dan sah menjadi landasan hukum. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Pertama, kita mengenal arti al-ajalah. Secara bahasa artinya tergesa-gesa. Sinonim dari al-ajalah adalah at-tasarru'. Secara istilah apa artinya? Peristiwa yang berproses, dipaksa tiba, belum waktunya tiba. Kita ulang, artinya adalah peristiwa berproses, dipaksa tiba, belum waktunya tiba. Atau bahasa yang lain, peristiwa berproses dipaksa tiba sebelum waktunya. Contohnya apa? Contohnya beras untuk menjadi nasi itu berproses. Beras dimasak untuk menjadi nasi itu berproses, butuh waktu. Tapi dipaksa mateng, begitu diceburkan ke panci. Jelas itu belum mateng.
baru diceburkan, diangkat, mateng. Nah, namanya tergesa-gesa, dan itu butuh proses. Prosesnya ya air hangat dulu, kemudian semakin panas, kemudian panas, kemudian mulai terurai dari mentah menjadi berubah, lama-lama matang dan sempurna. Itu maknanya berproses. Tapi namanya tergesa-gesa, begitu diceburkan maunya matang. Itu namanya tergesa-gesa. Sehingga bila dimakan jenenge jek karon, ya nanti ke perut sakit, besesek. Atau contoh yang lain, yang kedua, semisal kasus kriminal, penyelesaiannya lewat sidang di pengadilan. Proses sidang masih berjalan, belum lengkap, tapi minta diputuskan vonis. Alasannya kesuwen, terlalu lama, sekarang aja. Contohnya semisal itu contoh kriminal. Penyelesaiannya lewat sidang, jelas itu berproses. Ternyata proses belum selesai, minta vonis. Itu makna istilah dari sifat tergesa-gesa bersama sebagian dari contohnya. Nanti yang lain bisa mengoleksi contoh-contoh sendiri. Berikutnya masuk pelajaran kedua, setan bekerja keras untuk merusak ritme ini dan semisalnya. Setan bekerja keras untuk merusak ritme ini. Bekerja keras merusak kemestian proses itu. Karena memang setan tidak akan pernah ridho manusia mendapatkan kesuksesan, ingin merusak. Makanya orang itu punya kemauan seperti itu. Termasuk ketika punya kemauan, senang, maunya segera. Sehingga apabila tidak terwujud putus asa. Semisal berdoa, maka doa itu termasuk proses. Doa termasuk proses. Karena ada waktu-waktu tertentu pengabulan doa. Sehingga orang bisa memperbanyak. Tapi di sana ada orang yang maunya tergesa-gesa, begitu ngomong langsung dikabulkan. Ketika doanya belum berbarengan waktu pengabulan, putus asa. Saya kan sudah lama berdoa, tapi nggak kabul-kabul, memang jatahnya nggak dikabulkan, daripada sia-sia diam aja. Senada dengan itu, istilah yang lain, saya banyak doa, lambi sak lumpang karek sak merang ra kabul-kabul prai. Itu contoh orang yang kena perangkap setan. Karena setan bekerja keras merusak ketetapan hukum itu. Makanya dikatakan ala ajalatu minasyaiton, sifat tergesa-gesa itu dari setan. Belum waktunya panen, karena tergesa-gesa lalu minta dipanen, ya akhirnya jadi gagal. Dan manusia itu memiliki sifat itu ada. Bahkan insanu ajulah, manusia itu ajul, punya kecenderungan tergesa-gesa, senang maunya segera terwujud bagaikan membalik telapak tangan. Ketika susah maunya putus asa. Sampai orang kafir itu nantang siksa. Kalau memang benar apa yang kamu katakan, mana buktinya? Kalau tidak ada berarti
kamu itu ngomong bohong. Itu bentuk-bentuk setan memporak-porandakan. Bahasa-bahasa kayak begitu jenisnya banyak. Masuk pelajaran ketiga, solusi supaya orang bisa aman dari sifat kesetanan yang setan juga ngompori. Yang ketiga, solusi agar manusia aman dari sifat tergesa-gesa, gaya setan. Setan juga dorong-dorong. Apa itu solusinya? Agar manusia tidak jadi korban sifat seperti itu. Karena memang manusia diuji dengan sifat itu. Solusi pertama, faham ketetapan itu dan mewujudkannya. Ini langkah pertama, faham ketetapan ini dan mewujudkannya. Artinya faham kepada ketetapan ini peristiwanya berproses dan kerjakan berproses, begitu. Ini peristiwanya berproses, maka lakukan cara berproses. Ini solusinya. Biarlah airnya hangat, lama-lama panas, lama-lama bisa membuat empuk yang dimasak sehingga nanti sempurna. Itu berproses, terima proses itu dan wujudkan, itu solusinya. Dan itu butuh waktu. Yang nomor dua, selisihi dorongan-dorongan setan yang tergesa-gesa tadi. Selisih itu yang kedua. Mukhalafah. Jangan turuti dorongan setan. Lalu yang ketiga, supaya bersifat anat. Anat itu adalah lawan dari al-ajalah. Apa itu? Tidak tergesa-gesa. Itu tadi sebagai solusinya setidaknya 3 hal. Lebih daripada itu ya orang juga butuh berdoa, karena untuk menunggu pun juga butuh kesabaran. Maka juga butuh berdoa dengan Allahumma afriq alaina sabra, ya Allah curahkan kepada kami kesabaran. Kadang kasus keluarga ketika enggak suka, akhirnya diputuskan kata-kata cerai, padahal itu semua itu butuh berproses. Mestinya 1-1, kemudian putuskan cerai 3, bahkan nggak kuat ngempet sampai ngomong kamu saya cerai, ngomong 1000 kali. Ya itu contoh nyata sifat tergesa-gesa. Makanya butuh carikan solusi sehingga nanti nggak menjadi korban-korban berjatuhan, karena setan berusaha untuk memporak-porandakan. Lalu pelajaran yang keempat, ketika proyek telah jelas dan siap diwujudkan. Ketika proyek atau kegiatan telah jelas dan siap diwujudkan, maka supaya segera dikerjakan dan tidak menunda-nunda. Ketika urusan telah jelas dan siap dikerjakan, maka segera kerjakan dan jangan ditunda-tunda. Karena menunda-nunda itu dari sifat setan. Ini pelajaran yang keempat. Ketika urusan telah jelas dan siap dikerjakan, maka segera kerjakan. Jangan ditunda-tunda. Kenapa? Sifat menunda-nunda kasus itu termasuk perbuatan setan. Contohnya apa? Waktu sholat telah tiba, ya segera berkumandangkan azan. Asar telah tiba, ya segera dikerjakan. Bukan nanti, masih siang. Waktu panjang. Tenang saja, Belanda masih jauh. Akhirnya ketika matahari hampir tenggelam tergopoh-gopoh sehingga tidak khusyuk. Nah itu sifat munafik.
Makanya ketika urusan telah jelas siap dikerjakan, maka segera untuk kasus ini Allah perintahkan wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bergegaslah kepada urusan yang telah siap, telah jelas untuk dikerjakan. Bentuknya memohon ampunan Allah Rabbmu dan kepada surga yang luasnya meliputi langit bumi disediakan untuk orang yang bertakwa. Contohnya ya tadi, sholat telah tiba waktunya, ya segera dikumandangkan adzan. Yang sudah mendengar ada adzan, ya segera untuk berbenah, bahkan sudah siap sebelumnya. Semisal maghrib telah tiba, ya segera berbuka. Dan hal yang semisal, bila tidak nanti bisa ketinggalan kereta, jam berangkat sudah siap, ya segera naik, nanti berangkat sudah berada di atasnya, nanti akan terangkut. Itu tadi bacaan yang keempat. Salah untuk hadis-hadis berikutnya bisa kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.